Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Dina SH. Oke, pada video kali ini saya akan ngebahas mengenai gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi diri kita sendiri. Karena kan ada mungkin beberapa orang yang dianya itu susah untuk menjadi diri sendiri, tapi dia kayak ngelihat orang, oh saya harus seperti itu, oh saya harus seperti ini. Padahal dia nggak kenal dirinya sendiri, dia nggak tahu kemana arah dan tujuan dia, karena dia nggak pernah mengikuti apa yang dia inginkan, apa passion yang dia punya, sehingga dia mengikuti orang lain, sehingga tidak pernah bisa menjadi dirinya sendiri, menjadi diri dia yang sebenarnya gitu. Jadi cara-cara yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus kenali diri kita. Kita harus kenali siapa diri kita, seperti apa kita. Seperti di video saya yang sebelumnya, saya udah ada menjelaskan mengenai self-awareness. Itu tuh lengkap banget, dari mulai apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki kesadaran diri gitu. Jadi ketika kita sadarkan diri kita bisa jadi kenal diri kita. Kita tahu apa kemampuan kita tahu seperti apa kita tahu bagaimana cara kita bersikap dan sebagainya. Jadi yang pertama kita harus kenali diri kita sendiri dulu, lalu kita terima apapun kelebihan dan kekurangan dalam diri kita. Karena kalau kita nggak bisa nerima kekurangan dan kelebihan di dalam diri kita nggak akan bisa menjadi diri kita sendiri. Karena kita cenderung, padahal kekurangan yang kita ada, mungkin orang lain mempunyai hal tersebut. Kita jadi cenderung nggak bisa nerima dan kita nggak akan pernah bisa jadi diri kita sendiri. Lalu langkah yang selanjutnya, jangan pernah hiraukan apa yang orang lain katakan. Misalnya nih, orang berkata kita berbuat sesuatu, orang berkata, masa gini sih, kenapa nggak gitu, kenapa nggak gini, padahal yang kita buat itu tuh nggak melanggar norma-norma, nggak melanggar norma-norma, nggak melanggar norma agama, norma sosial. Ya udah, jangan kita hiraukan. Selagi yang kita lakukan itu baik, jangan kita hiraukan kata-kata orang di sekeliling kita. Karena ada kata-kata yang memberikan kita suntikan semangat, tapi ada juga kata-kata yang nggak perlu kita dengar, karena itu akan menjatuhkan mental kita, menjatuhkan semangatnya kita gitu. Jadi selagi yang kita rasa, oh ini diri saya, ini yang baik yang bisa saya lakukan, ini yang bisa saya I do my best gitu, saya melakukan hal yang terbaik gitu kan. Jadi jangan hiraukan kata-kata orang yang berkata bla bla bla, tapi ketika ada masukan positif itu kita ambil dan kita terima untuk introspeksi diri kita, untuk membenahi diri kita kembali. Lalu yang selanjutnya, supaya kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita harus fokus dengan tujuan kita. Ketika kita bisa fokus, berarti kita tahu potensi kita fokus melakukan hal tersebut. Kita nggak hiraukan, oh mau orang kita temui, oh dia seperti ini, dia seperti ini. Karena saya tuh mempunyai tipe yang seperti ini, saya itu kemampuannya seperti ini. Jadi kita fokus, sehingga kita bisa menjadi diri kita yang sesungguhnya. Menjadi siapa kita, menjadi sesuai dengan keadaan diri kita. Kita nggak membuat diri kita seperti orang lain. Kita nggak buat, oh ketika kita melihat orang itu, oh saya harus sama dengan dia. Pokoknya dia kayak gini, saya harus kayak gitu juga. Itu yang gak akan pernah bisa membuat kita menjadi diri kita yang sesungguhnya. Lalu yang selanjutnya, jangan pernah kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu sama saja kita gak mensyukuri apa yang ada pada diri kita, gak mensyukuri nikmat Allah yang banyak yang udah kita peroleh, nikmat Allah yang banyak yang sudah kita dapat, yang sudah kita nikmati gitu, yang sudah kita dapatkan gitu kan. Itu adalah hal yang perlu kita ingat. Lalu yang terpenting, kita jangan pernah lupa untuk bersyukur, karena bersyukur itu adalah hal yang bisa membuat kita menjadi lebih bahagia. Kita apapun yang kita ada, apapun yang hasil yang kita terima, kita bisa bersyukur. Karena walaupun hasil yang kita terima itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi ketika kita mensyukuri hal tersebut, kita bisa berpikir, oh ada hikmah di balik semua ini gitu. Saya berusaha untuk selalu bersyukur gitu. Jadi itulah adalah inti yang membuat kita menjadi orang yang lebih menerima keadaan, bisa menjadi orang yang lebih baik lagi karena kita menerima apapun hasil yang kita peroleh gitu. Setelah kita, walaupun kita mungkin menginginkan hasil yang terbaik, tapi mungkin saat itu kita belum dapat. Bisa jadi Allah ingin menguji kita dahulu sehingga kita bisa mendapatkan, mungkin Allah menyiapkan hal yang lebih baik di sebalik itu. Tapi kita terus bersabar, kita terus berusaha, kita bertawakal kepada Allah. Jadi kita akan bisa memperoleh hasil yang terbaik. Jadi
Intinya sebenarnya kita kenali diri kita. Kita harus bisa menjadi orang yang jangan pernah menganggap diri kita ini tidak mempunyai kemampuan, sehingga kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lihat orang, kita harus seperti dia juga. Itu yang membuat kita sendiri akan berkutat dengan hal-hal yang kita nggak akan dapat apa-apa. Kita nggak dapat seperti dia, dan kita malah membuat diri kita ini menjadi orang yang nggak bakal jadi apa-apa, nggak bakal bisa menjadi diri sendiri, nggak bakal bisa memperoleh hal atau apapun itu dalam hidup kita, karena kita selalu berfokus pada hal-hal yang tidak fokus dengan diri kita. Oke? Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang melihat video ini. Kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, karena dalam hidup ini setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, tapi bagaimana kita bangkit dari keterpurukan tersebut, dari kesalahan tersebut, untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, saya Dina SH, sampai ketemu di next video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.